Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 ingin menjelaskan tentang program penyajian data hasil voting yang beranggotakan saya sendiri, Silviani Prima Sutiananda dengan NIM 12145042 dari Prodi Sains Data, Sela Dianka Fitri dengan NIM 12145043 dari Prodi Sains Data, dan Muhammad Farhan dengan NIM 12145044 dari Program Studi Sains Data. Dilansir dari Wikipedia, pemrograman atau programming adalah proses menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara kode yang membangun suatu proses komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman, atau sering juga disebut bahasa komputer. Contoh dari bahasa pemrograman sini seperti C++, Python, PHP, JavaScript, dan Java. Dengan adanya berbagai bahasa pemrograman ini, dapat memudahkan kita dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan lebih sistematis, logis, dan detail, sehingga akan memudahkan penggunaannya. Selain itu, penggunaan bahasa pemrograman ini dalam menyelesaikan suatu masalah tergolong lebih efisien karena waktu yang diperlukan jauh lebih sedikit dan tingkat keakuratannya yang tinggi. Karena itu, pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menyelesaikan suatu masalah dengan memanfaatkan salah satu bahasa pemrograman, yaitu C++. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan banyak permasalahan yang dapat diselesaikan dengan cara voting. Voting merupakan proses pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dan pemenangnya ditentukan dengan suara terbanyak. Beberapa contoh masalah yang dapat diselesaikan dengan voting antara lain seperti pemilihan ketua kelas, ketua TPB, sekretaris, dan bendahara suatu organisasi, ketua dan wakil angkatan, hingga berbagai pemilihan lainnya di pemerintahan seperti pemilihan Dewan Perwakilan hingga presiden dan wakilnya. Dengan memanfaatkan bahasa pemrograman, pada program pengolahan data hasil voting ini dapat dikelola lebih lanjut dengan lebih mudah dan efisien. Penggunaan hanya perlu untuk menginputkan nama-nama peserta dan nilai voting yang mereka dapatkan. Kemudian program akan melakukan perhitungan dan menghasilkan output berupa presentasi hasil voting yang didapat oleh setiap peserta dan menentukan siapa pemenangnya. Secara lebih jauh, program pengolahan data hasil voting ini dapat digunakan dalam berbagai instansi dan program pemilihan. Namun, pada kesempatan kali ini, kami akan menggunakannya untuk menyelesaikan pengolahan data pemilihan Ketua TPB 2 ITERA pada tahun ajaran 2022-2023. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai kode dari program kami. Pertama, kita akan menggunakan header yaitu input IOStream. Bagian ini perlu ditambahkan agar fungsi-fungsi lain seperti cout, cin, dan endline dapat dijalankan dengan baik dalam program. Selain itu, header ini juga ditambahkan sebagai standar pemrograman C++ pada layar konsol. Header pada baris selanjutnya digunakan sebagai salah satu file pustaka standar dan file include STL. Dengan menggunakan header ini, kita dapat mengkompil program di GNU C++ yang apabila hanya menggunakan header IOStream, maka program tidak dapat dikompil. Selanjutnya, kami menggunakan using namespace std pada baris ketiga. Hal ini dilakukan menggunakan fungsi yang terdapat dalam namespace std. Selain itu, kami juga menggunakan tanda titik koma sebagai salah satu tanda untuk mengakhiri perintah algoritma pada baris tersebut. Untuk bagian kode utama, kami mendeklarasikannya sebagai berikut. Di baris kelima, kami menggunakan kelas kandidat yang merupakan tipe data yang dapat menampung fungsi sesuai dengan kegunaannya. Tanda buka kurung kami gunakan sebagai tanda awal program. Pada baris ke-6, kami menggunakan public, yaitu hak akses yang dapat digunakan oleh fungsi di luar kelas. Lalu pada baris selanjutnya, kami menggunakan string nama, yaitu string tipe data yang berfungsi sebagai penyimpanan barisan karakter atau tipe data untuk teks, sedangkan nama merupakan variabel. int voting, int merupakan tipe data integer atau bilangan bulat, sedangkan voting digunakan sebagai variabel. Tanda tutup kurung yang kami gunakan digunakan sebagai tanda akhir program, sedangkan tanda titik koma digunakan sebagai tanda untuk mengakhiri perintah algoritma.
Pada baris selanjutnya, akan digunakan algoritma dalam bentuk tes algoritmik yang berisi instruksi dan pemanggilan aksi. Di baris ke-11, kami menuliskan kode ini untuk digunakan sebagai fungsi yang tidak mengembalikan nilai keluaran dari hasil proses tersebut. Sedangkan int jumlah voting sama dengan 0 berfungsi untuk mengelompokkan variabel yang berisi bilangan bulat. Dan for yang kami gunakan di baris ke-13 berfungsi untuk mengulang statement atau satu blok statement berulang kali. Pada bentuk pengulangan soal ini digunakan pengulangan for yang menaik atau ascending. Nilai pencacah secara otomatis ditambah 1 setiap kali aksi pengulangan dimasukkan. Sampai akhirnya nilai pencacah sama dengan nilai akhir, yaitu for pencacah sama dengan nilai awal, titik koma pencacah, kurang dari sama dengan nilai akhir, titik koma pencacah plus plus plus. Atau dalam program ini kami menggunakan for sama dengan int i sama dengan 1, titik koma i kurang dari 6, titik koma i plus plus. Kemudian kami menggunakan tanda buka kurung lagi yang digunakan sebagai tanda awal program. Pada baris ke-14, kami menggunakan kode ini yang merupakan operasi increment di mana nilai penjumlahan meningkat saat kondisi yang diberikan atau pernyataan loop benar. Tanda titik koma kami gunakan sebagai tanda untuk mengakhiri perintah algoritma. Selanjutnya di baris ke-17, kami menggunakan fungsi count untuk menampilkan output player console dan fungsi nline digunakan untuk fungsi manipulator yang menyisipkan karakter new line atau mengatur pindah baris dan diakhiri dengan tanda titik koma sebagai tanda untuk mengakhiri sebuah perintah algoritma. Selanjutnya, kami menggunakan fungsi cout lagi di baris ke-18 untuk menampilkan output player console. Setelah simbol kurang dari dituliskan di teks, tuliskan teks yang akan menampilkan di layar console dan teks harus diapit dengan tanda petik. Selanjutnya, tanda titik koma sebagai tanda untuk mengakhiri sebuah perintah algoritma. Pada baris ke-19, kami menggunakan for yang berfungsi untuk mengulang statement atau satu blok statement berulang kali. Pada bentuk pengulangan soal ini, digunakan pengulangan for yang menaik atau ascending. Sehingga nilai pencacah secara otomatis akan bertambah satu kali setiap kali aksi pengulangan dimasukkan sampai akhirnya nilai pencacah akan sama dengan nilai akhir. Selanjutnya pada baris ke-20 sampai dengan 22, kami akan menggunakan fungsi r dalam kurung i. Ini berfungsi sebagai array dari variabel i yang telah didefinisikan sebagai tipe data integer. Pada bagian tersebut, terdapat variabel nama dan voting. Ini merupakan penyelarasan antara array dengan data yang telah diinputkan. Penjelasan lebih rinci terdapat pada baris 74 dan 77. Kemudian di baris ke-25, kami menggunakan int max sama dengan int underscore min. int merupakan tipe data integer atau bilangan bulat. Sedangkan voting digunakan sebagai variabel. Max sama dengan int underscore min didefinisikan sebagai nilai acuan dari perhitungan yang akan dilakukan. Pada baris selanjutnya, yaitu baris ke-26, kami menggunakan int index. Indeks pada bagian ini sebagai array yang didefinisikan sebagai array dengan jumlah 5 data. Kemudian pada baris ke-29 terdapat percabangan if array dalam kurung i, pilih voting kurang dari maksimal. Hal ini berguna agar program akan melakukan perintah percabangan apabila syarat dari nilai voting lebih dari maksimal. Jika terpenuhi, program ini akan mendefinisikan maksimal sama dengan nilai voting atau lebih jelasnya pada baris ke-30. Pada baris ke-34, kami menggunakan fungsi for. Ini dilakukan di mana data akan diulang sebanyak 5 kali dikarenakan batas atas fungsi for tersebut kurang dari 6. Lalu pada baris ke-35, kami menggunakan if array dalam kurung i titik voting sama dengan maksimal. Yang bermaksud, apabila nilai voting sama dengan nilai maksimum, maka variabel indeks dalam kurung hitung sama dengan i atau sama dengan nilai increment.
Pada baris ke-37, kami menggunakan hitung plus yang merupakan post increment yang bermaksud menjumlahkan setelah eksekusi pernyataan hitung. Baiklah, selanjutnya pada baris 42 terdapat if dalam kurung hitung sama dengan 1. If merupakan suatu fungsi logika yang dapat membuat beberapa pilihan atau disebut juga percabangan. Pada baris ini tertulis if hitung sama dengan 1 yang memiliki arti jikalau nilai dari variabel hitung sama dengan 1, maka perintahnya dapat dilaksanakan. Apabila nilai hitung tidak sama dengan 1, maka melakukan perintah di fungsi else. Selanjutnya, pada baris ke-43 terdapat kode array index hitung min 1 titik nama yang berarti nilai maksimum dari penginputan jumlah voting akan di print out, atau lebih jelasnya nama calon dengan jumlah voting terbanyak akan di print di layar. Perhitungan jumlah voting terdapat pada baris 25 hingga 40. Untuk pada baris 45 akan menghasilkan output pemberitahuan ketika ada calon yang memiliki nilai maksimum yang sama dari fungsi perulangan for i int i sama dengan 0, i kurang dari hitung min 1, i plus plus. Maka jikalau ada pasangan calon yang memiliki nilai sama, akan ditulis namanya keduanya. Selanjutnya pada baris 51 digunakan tanda tutup kurung digunakan sebagai tanda akhir program dan juga return titik koma digunakan untuk memberitahu bahwa kode telah selesai dieksekusi. Pada baris 55 kami menggunakan integer main. Pada baris ke-55 ini dideklarasikan fungsi utama bahwa program ini dapat memiliki banyak fungsi yang harus selalu memiliki sebuah fungsi utama. Selain itu, digunakan juga tanda kurung kurawal sebagai penanda dari awal program. Selanjutnya pada baris 57 hingga 59 merupakan pendefinisian tipe-tipe data. Integer banyak underscore voting titik koma voting yang diinputkan. String nama calon merupakan tipe data yang menampung kumpulan karakter. Di sini digunakan guna menampung data nama calon. Kandidat array 5 merupakan tipe data array yang akan menampung data sebanyak i. Di sini array yang digunakan sebanyak 5 data. Pada baris ke-61 hingga 68 kita menggunakan fungsi standar yang bisa digunakan dalam C++, yaitu cout. Fungsi digunakan guna menampilkan output ke layar. Selain itu, ada fungsi endline. Fungsi ini berguna memasukkan karakter new line atau sebagai pengatur perpindahan baris. Output yang akan ditampilkan oleh fungsi cout adalah karakter huruf yang berada di antara tanda dua petik merah. Pada baris ke-70 terdapat perulangan yang berguna untuk menginput data hingga 5 kali. Pada bagian ini tidak akan diproses sebagai program, melainkan berguna sebagai counter saja yang terdapat di baris 70. Pada baris 71 terdapat fungsi logika perulangan. Percabangan merupakan fungsi percabangan yang akan melakukan perintah sebanyak i. Dalam hal ini perulangan akan dilakukan dari 1 hingga 5. Mengapa demikian? Karena batas yang digunakan adalah kurang dari 6, maka nilai 6 tidak termasuk dalam hitungan perulangan for ini. Setelah menuliskan beberapa kali perulangan, akan dilakukan selanjutnya adalah menuliskan data yang akan diulang oleh perulangan for ini dengan menuliskan kurung kurawal di antara data tersebut. Dalam perulangan for ini, user diharuskan menginputkan data yang diisyaratkan oleh perintah sin. Perintah tersebut terdapat pada baris 73 dan 76. Pada baris 73, user diminta menginputkan data berupa karakter. Dikarenakan nama underscore calon didefinisikan sebagai string, apabila user menginputkan suatu angka, maka program akan error. Begitu juga pada baris 76, user diminta menginputkan bilangan cacah. Dikarenakan
banyak underscore voting didefinisikan sebagai tipe data integer. Pada baris 74 dan 77 terdapat penyelarasan. Untuk baris 74, array i titik nama disamakan dengan data string nama underscore calon titik koma, sehingga data yang diinputkan pada data nama underscore calon nantinya akan sama dengan array i nama. Tidak berbeda jauh pada baris ke-77 tipe data integer, banyak underscore voting diselaraskan dengan array i titik voting. Semua data yang diselaraskan ini digunakan untuk menghitung nilai maksimal dan menentukan pemenang dari voting ini. Pada baris ke-80 terdapat cout and line yang sama seperti sebelumnya untuk perpindahan baris. Dan pada baris 81 merupakan penutup dari array output pemilihan. 82 merupakan tanda dari program atau bahasa pemrograman C++ yang berarti penanda bahwa kode telah selesai dieksekusi dengan exec 0. Untuk nama calon nomor 2 yaitu namanya Doni Rania dengan jumlah pemilih 12. Nomor 3 Adam 30. Nomor 4 Pratama 45. 5 Risa. Oke, seperti ini hasilnya. Fungsi dari kelas tadi dapat dilihat pada bagian bawah seperti bentuk nama calon, jumlah voting, dan persentase. Dan nama pemenang akan di print pada bagian bawah. Oke, sekian. Sekian presentasi tentang program penyajian data hasil voting dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.